Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria ketika ia sedang melakukan penelitian cuaca di sebuah pulau terpencil. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tetapi suatu hari tiba-tiba ia diserang oleh ribuan monster mengerikan yang muncul dari dalam lautan, hingga mereka terpaksa harus bertarung melawan para monster laut tersebut. Lalu apakah pria ini bisa selamat dari pulau berisi ribuan monster mengerikan? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 1914 ketika seorang pemuda asal Inggris, sebut saja Johnny ini, sudah berlayar selama lebih dari 67 hari di lautan Atlantik bersama seorang kapten kapal yang sudah sangat berpengalaman dalam mengarungi lautan demi bisa menemukan sebuah pulau misterius yang lokasinya sangat jauh dari kehidupan umat manusia. Johnny berencana tinggal di pulau itu selama 1 tahun ke depan sebagai seorang pengamat cuaca menggantikan seorang pria bernama Aldor yang bekerja di sana sebelumnya. Dan setelah mereka berhasil menemukan pulau tersebut, tanpa berlama-lama, sang kapten pun mengajak para anak buahnya untuk mengantarkan Johnny ke sebuah rumah yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal Johnny. Tampaknya rumah itu sudah lama tak pernah ditempati karena seluruh perabotan yang ada di dalamnya terlihat sangat berantakan. Bahkan mereka juga tak bisa menemukan seorang pun di sana. Lalu saat Johnny melihat ada sebuah mercusuar, ia pun mengajak sang kapten dan yang lain untuk mengecek kondisi mercusuar itu. Selama di perjalanan, mereka sempat menemukan ada sebuah sumber mata air bersih di mana di sana terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa sumber air itu milik seorang pria bernama Granner, yang mana hal itu menandakan bahwa masih ada seseorang di pulau tersebut. Tak lama kemudian, ketika mereka tiba di depan mercusuar, Johnny sempat kebingungan mengapa di sana ada banyak sekali bambu runcing dan juga berbagai macam senjata tajam yang terpasang di sekeliling tembok mercusuar, seperti sebuah benteng yang digunakan untuk berlindung dari sesuatu. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam mercusuar, mereka akhirnya menemukan si pria bernama Granner yang saat itu sedang tertidur. Lalu saat sang kapten mengatakan bahwa ia hendak menjemput seorang pengamat cuaca bernama Aldor yang sebelumnya bekerja di sana, Granner justru mengatakan bahwa Aldor kini sudah meninggal dunia akibat terserang oleh penyakit tifus. Mendengar hal itu, sang kapten menyuruh Granner untuk menunjukkan di mana lokasi jenazah Aldor supaya mereka bisa membawa tubuh Aldor kembali ke keluarganya. Namun Granner tak menjawab sama sekali sambil menunjukkan wajah yang menyeramkan. Bahkan ia malah menanyai apakah mereka membawa rokok dan juga minuman. Sang kapten yang curiga dengan tingkah laku Granner pun sempat menawarkan Johnny untuk kembali demi keselamatan dirinya sendiri. Tetapi di sana Johnny mengatakan bahwa ia masih ingin melanjutkan pekerjaannya, sehingga pada akhirnya sang kapten hanya kembali bersama para anak buahnya saja. Malamnya, Johnny mulai merapikan kondisi rumah serta menyiapkan barang-barang yang nantinya akan ia gunakan untuk melakukan pengamatan cuaca. Dan ketika Johnny sedang bersih-bersih, ia tak sengaja menemukan ada beberapa buku catatan milik Aldor yang berisi banyak sekali informasi tentang berbagai macam hewan dan juga tumbuhan yang ada di pulau tersebut. Awalnya, semua catatan itu terlihat sangat normal. Tetapi entah mengapa di bagian akhir buku, Johnny justru menemukan ada beberapa catatan yang menceritakan tentang makhluk-makhluk aneh yang tak pernah ia temui sebelumnya, serta gambar yang menunjukkan siluet dari mercusuar yang ada di pulau. Keesokan harinya, Johnny mencoba mengamati keadaan sekitar sambil menulis beberapa catatan yang ia perlukan untuk keperluan pengamatan cuaca miliknya. Dan di sana ia sempat gagal fokus gara-gara ia melihat ada orang lain selain Granner yang berada di dalam mercusuar. Kejadian itu membuat Johnny mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sedang bersama Granner di dalam mercusuar, karena sebelumnya ia dan sang kapten tak menemukan orang lain selain Granner sendiri. Lalu saat Johnny hendak pergi tidur tanpa disadari, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Tak lama kemudian, Johnny mendengar ada banyak sekali suara aneh yang mengelilingi rumah, yang mana hal itu membuat Johnny pun langsung masuk ke dalam ruang perlindungan yang ada di bawah lantai, karena ia tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana.
Ketika Johnny melihat melalui lubang kecil, tiba-tiba muncul sesosok monster misterius yang langsung membuat Johnny kaget hingga ia tak sengaja menyerang monster itu menggunakan pisau miliknya. Dan keesokan harinya, setelah keadaan aman, Johnny pun melihat ada banyak sekali jejak kaki aneh yang mengarah ke dalam lautan. Tanpa berlama-lama, Johnny pun segera menemui Grunner untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Namun Grunner malah mengusir Johnny sambil mengatakan bahwa Johnny seharusnya menuruti perkataan sang kapten yang mencoba mengajaknya untuk pergi dari pulau tersebut. Menyadari bahwa mereka tak sendirian di pulau misterius itu, Johnny akhirnya memutuskan untuk memasang banyak jebakan di sekitar rumahnya, serta memblokade seluruh jendela dan juga pintu, agar tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam sana. Bahkan ia juga mempersiapkan sebuah senjata yang selama ini ia sembunyikan di dalam kotak. Malamnya, Johnny pun melihat ada banyak sekali monster aneh yang mulai bermunculan dari dalam lautan. Dan tak lama setelahnya, ratusan monster laut itu mencoba menyerang rumah Johnny dari berbagai arah, sehingga Johnny berusaha melawan monster-monster tersebut dengan cara menembaki mereka. Sayangnya, karena jumlah monster itu terlalu banyak, Johnny mencoba mengusir para monster itu dengan cara membakar seluruh benda yang sudah ia persiapkan di sekitar rumah miliknya. Namun tanpa disadari, api itu justru merambat ke dalam rumah, yang mana hal itu membuat Johnny terpaksa harus pergi meninggalkan rumahnya dan bersembunyi di balik bebatuan. Kebakaran yang terjadi semalam membuat sebagian besar rumah Johnny mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga Johnny tak mungkin bisa menggunakan rumah itu untuk berlindung dari serangan para monster laut lagi, sehingga Johnny harus melakukan sesuatu jika ia masih sayang dengan nyawanya. Tak lama kemudian, saat Grunner hendak pergi ke sumber mata air untuk mengambil air, Johnny yang sedang bersembunyi di balik bebatuan berencana menyerang Grunner dengan senjata miliknya, supaya ia bisa mengambil alih mercusuar dan menjadikannya sebagai tempat perlindungan yang baru. Tetapi ketika Johnny hendak menembak Grunner, tanpa disadari tiba-tiba ia malah diserang oleh salah satu monster laut. Dan saat Johnny hendak menembak monster itu, Grunner justru menghentikan Johnny sambil mengatakan bahwa monster itu tidaklah jahat. Bahkan Grunner berjanji bahwa ia tak akan melukai Johnny jika ia mau melepaskan monster itu. Mereka berdua pun sempat bernegosiasi di mana di sana Grunner mengatakan bahwa ia akan memperbolehkan Johnny untuk tinggal di dalam mercusuar bersamanya, asalkan Johnny mau memberikan beberapa persediaan seperti tembakau, minuman jahat, dan beberapa amunisi miliknya, karena mereka berdua akan membutuhkan semua persediaan itu untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Johnny pun tak punya pilihan lain sehingga ia terpaksa harus menuruti perkataan Grunner dan memberikan semua persediaan miliknya. Lalu saat hari mulai malam, Grunner mengajak Johnny untuk segera membawa seluruh persediaan itu ke dalam mercusuar sebelum matahari terbenam. Singkat cerita, ketika Johnny terbangun dari tidur, Grunner mengatakan bahwa Johnny sudah tertidur selama kurang lebih 2 hari, dan tampaknya hal itu terjadi karena tubuh Johnny kelelahan setelah ia berhadapan dengan monster-monster mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mercusuar, Johnny akhirnya bisa melihat wujud asli dari salah satu monster laut yang mencoba menyerangnya, di mana di sana Johnny menyadari bahwa monster itu ternyata memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan tubuh manusia, kecuali kulitnya yang berwarna biru serta hidung peseknya yang mirip seperti hidung Voldemort. Meski monster laut peliharaan Grunner itu sudah jinak, Grunner mencoba memperingatkan Johnny untuk tidak mendekati para monster laut lain yang ada di luar sana, karena jika Johnny lengah sedikit saja, maka para monster laut kelaparan itu pasti akan langsung memukbangnya hidup-hidup layaknya zombie. Johnny kemudian bertanya mengapa Grunner memilih untuk tinggal di pulau misterius dan berhadapan dengan para monster laut setiap harinya, padahal jika ia pergi bersama kapal milik sang kapten, ia pasti bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di luar sana, tanpa harus bertarung melawan ribuan monster laut. Mendengar hal itu, Grunner pun mengatakan bahwa di pulau ini, ia merasa jauh lebih hidup daripada saat ia masih tinggal bersama para manusia. Tak peduli meski ia harus berhadapan dengan ribuan monster setiap harinya, karena di luar sana ada banyak sekali manusia yang memiliki sifat yang jauh lebih buruk daripada iblis sekalipun.
Lalu ketika Johnny sedang merapikan barang-barang yang ada di mercusuar, tiba-tiba si monster laut datang menghampirinya dan di sana Johnny mencoba berkomunikasi dengan si monster laut yang ia panggil dengan sebutan Aneris itu. Namun semakin lama Johnny mengamati Aneris, entah mengapa, ia malah semakin tertarik untuk mempelajari tentang kehidupan para monster laut. Malamnya, Grunner menyuruh Johnny untuk bersiap-siap karena sebentar lagi para monster laut itu akan segera keluar dari dalam lautan untuk menyerang mereka. Dan setelah Grunner menembakkan suar, tiba-tiba Aneris mulai bersikap sangat aneh bersamaan dengan ribuan monster laut yang bergerak ke arah mercusuar. Melihat hal itu, Grunner pun menyuruh Johnny untuk segera menembaki para monster laut tersebut sebelum mereka berhasil naik ke mercusuar. Tetapi sayangnya Johnny terlalu takut hingga akhirnya ia pun pingsan. Sementara Grunner berusaha menghadapi ribuan monster laut itu sendirian. Keesokan harinya, Grunner terlihat sangat marah gara-gara ia sadar bahwa Johnny ternyata hanyalah beban saja. Dan untuk menghukum Johnny, Grunner pun mulai memperlakukan Johnny layaknya seorang babu, sambil menyuruhnya melakukan beberapa pekerjaan seperti mengambil air serta membersihkan mercusuar. Meski begitu, Grunner tak bisa membiarkan Johnny terus-terusan menjadi beban karena mereka harus bertarung melawan para monster laut itu setiap hari. Dan ketika Johnny sudah cukup siap untuk melawan para monster laut, mereka berdua pun mencoba untuk melawan para monster itu secara bersama-sama lagi. Namun kali ini, Grunner sengaja membiarkan Johnny bertarung sendirian sementara ia masuk ke dalam mercusuar sambil mengunci pintunya. Lalu keesokan harinya, saat Grunner hendak mengecek kondisi Johnny, betapa terkejut dirinya karena ternyata Johnny berhasil bertahan hidup dari serangan ribuan monster laut sendirian. Sejak saat itu, mereka berdua pun mulai bertarung menghadapi ribuan monster laut secara bersama-sama. Bahkan setelah melewati beberapa bulan, Johnny merasa bahwa dirinya kini sudah terbiasa dalam menghadapi para monster laut tersebut. Selain bertarung melawan para monster, Grunner juga mengajari Johnny tentang beberapa cara yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup di pulau itu, seperti membuat obat dari bahan-bahan seadanya, serta mengolah hewan dan juga tumbuhan yang bisa mereka gunakan sebagai persediaan makanan. Suatu hari, para monster itu tiba-tiba tak menyerang mercusuar lagi, sehingga Grunner pun memanfaatkan momen itu untuk memperbaiki tombak yang ada di sekitar mercusuar. Sementara Johnny mencoba kembali ke rumah dan pergi ke suatu tempat untuk melihat tulang ikan paus seperti yang ada di buku milik Aldor. Setelah beberapa minggu mereka tak bertarung melawan para monster laut, Johnny mulai beranggapan bahwa para monster laut itu mungkin sedang bermigrasi ke tempat lain seperti yang biasa dilakukan oleh kawanan ikan paus. Namun Grunner justru beranggapan bahwa para monster itu mungkin sedang mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar untuk menyerang mereka. Ketika Johnny sedang mengumpulkan bahan-bahan makanan, ia sempat melihat Aneris yang sedang berenang di pinggiran pantai. Lalu saat Johnny mencoba mendekatinya, entah mengapa ia merasa bahwa dirinya semakin penasaran dengan sosok Aneris sambil bertanya-tanya apakah ia bisa berkomunikasi dengannya. Malam itu, Johnny mencoba berdiskusi dengan Grunner di mana di sana ia mengatakan bahwa mereka mungkin bisa mempelajari tentang para monster laut jika mereka bisa membawanya kembali ke laboratorium yang ada di kota. Tetapi saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh para monster laut yang datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Grunner dan Johnny pun bergegas mengambil senjata mereka dan menembaki para monster laut yang mencoba memanjat mercusuar. Namun karena jumlah monster laut itu terlalu banyak, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berlindung di dalam ruangan lampu mercusuar sambil menunggu hingga matahari terbit. Setelah para monster laut itu pergi, Johnny mengatakan bahwa persediaan senjata mereka semakin lama semakin menipis, bahkan Grunner juga sedang terluka parah, sehingga mereka tak mungkin bisa bertahan jika nanti malam para monster laut itu datang lagi dengan jumlah yang sangat banyak. Tak lama kemudian, saat Johnny melihat ada sebuah kapal yang melintas di sekitar sana, tanpa berlama-lama, ia langsung berlari kembali ke mercusuar untuk mengambil pistol suar, berharap ia bisa membuat kapal itu datang dan menjemput mereka. Tetapi entah mengapa Grunner malah menghentikan Johnny. Kejadian itu membuat Johnny mengira bahwa Grunner sengaja tinggal di pulau itu gara-gara saat ini negara mereka sedang berperang, dan tampaknya Grunner terlalu takut untuk ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga Grunner lebih memilih untuk bertarung melawan ribuan monster laut
daripada harus menyakiti sesama manusia. Saat Johnny sedang menunggu kedatangan kapal lain yang melintas di sekitar pulau, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu dengan Aneris dan di sana Johnny pun mencoba mendekati Aneris sambil menunjukkan mainan kapal-kapalan miliknya. Tanpa disadari, Aneris mulai bertingkah sangat aneh seperti ia ingin mengajak Johnny untuk mengikuti dirinya pergi ke suatu tempat. Lalu setelah Johnny mencoba mengikutinya, ternyata Aneris ingin menunjukkan pada Johnny tentang sebuah perahu tua yang terdampar di pinggiran pantai. Johnny kemudian bertanya dari mana perahu tersebut berasal dan Grunner pun menceritakan bahwa perahu itu berasal dari kapal ilegal milik bangsa Portugis yang sedang mengangkut dinamit dan juga bom untuk keperluan perang. Namun kapal itu karam akibat terkena badai tak jauh dari pulau tempat mereka berada. Mendengar hal itu, Johnny sempat mengajak Grunner untuk mengambil bom-bom dari kapal yang sudah karam itu supaya mereka bisa menggunakannya untuk melawan para monster laut. Dan setelah Grunner sadar bahwa Johnny sepertinya memiliki ketertarikan dengan Aneris, ia pun langsung menyetujui rencana Johnny untuk menghancurkan para monster laut dengan menggunakan bom. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun pergi ke lokasi tempat kapal karam, di mana di sana Johnny lah yang akan turun ke dasar laut menggunakan alat selam yang sangat berat untuk mengambil kotak berisi bom-bom tersebut. Dan jika misi mereka selesai, maka Grunner akan langsung menarik Johnny dari dalam air. Ketika Johnny berada di dasar laut, ia akhirnya menemukan kotak-kotak berisi bom yang dikatakan oleh Grunner sebelumnya. Lalu saat mereka sedang mengangkut kotak-kotak itu, tiba-tiba Johnny dikejutkan dengan kehadiran makhluk misterius yang membuat dirinya terjatuh dan tak bisa berdiri lagi gara-gara pakaian selamnya yang terlalu berat. Sebelum Johnny melepaskan pakaian selamnya, ia sempat melihat sosok makhluk yang mengejutkannya yang tak lain adalah monster laut berukuran kecil. Namun monster laut itu tak terlihat ingin menyerang Johnny, melainkan ia terlihat seperti sedang penasaran layaknya para bocah manusia. Setelah Grunner dan Johnny kembali ke mercusuar, tanpa berlama-lama mereka pun langsung memasang bom itu di sekitar mercusuar. Dan di saat yang bersamaan terlihat salju pun mulai turun, yang mana hal itu menandakan bahwa sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Sebelum musim dingin itu membekukan seluruh wilayah yang ada di sekitar sana, Grunner berencana menghancurkan para monster laut terlebih dahulu karena mereka pasti akan kesulitan jika harus bertarung melawan para monster di tengah cuaca yang ekstrim. Namun entah mengapa selama berhari-hari, para monster laut itu justru tak menyerang mereka sama sekali. Meski Grunner dan Johnny sudah menunggu selama berminggu-minggu, mereka tak melihat monster laut sama sekali hingga Grunner pun sempat menuduh Aneris sebagai seorang mata-mata yang menceritakan tentang jebakan bom itu pada para monster laut lainnya. Grunner lalu menyuruh Johnny untuk segera bersiap-siap karena nanti malam ia akan memaksa Aneris untuk memanggil para monster laut tersebut agar mereka keluar dari dalam lautan. Dan ia juga menyuruh Johnny untuk membiarkan pintunya tetap terbuka sambil menyalakan lentera di sekitar sana supaya mereka bisa memancing para monster laut untuk mendekati mercusuar. Singkat cerita, ketika hari mulai malam, Grunner memaksa Aneris untuk bernyanyi supaya para monster laut itu segera muncul ke permukaan. Namun meski begitu, Johnny tak melihat ada monster laut sama sekali, yang mana hal itu membuat ia sempat mengira bahwa rencana mereka sudah gagal. Saat Johnny hendak menyalakan salah satu lentera yang mati, tiba-tiba ia diserang oleh monster laut yang berhasil menyelinap masuk ke dalam mercusuar hingga Johnny terpaksa harus melawan monster laut tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Grunner pun melihat bahwa ada ribuan monster laut yang sedang mengarah ke mercusuar. Ketika para monster laut itu mulai masuk ke dalam mercusuar, Grunner pun langsung menyalakan bom itu, tetapi sayangnya bomnya malah macet, sehingga Johnny mencoba memperbaikinya sementara Grunner berusaha menghentikan serangan dari para monster laut yang berhasil memanjat mercusuar. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil menyalakan bomnya yang langsung meledakkan seluruh tempat itu. Lalu keesokan harinya, setelah Johnny dan Grunner terbangun dari pingsan, mereka pun langsung membereskan para monster laut yang masih hidup di sekitar sana. Meski mereka berdua sudah menang, entah mengapa Johnny merasa sangat sedih karena menurutnya mereka tak perlu bertarung satu sama lain jika mereka bisa berkomunikasi dengan para monster laut. Sama seperti saat ia berkomunikasi dengan Aneris yang kini menghilang entah kemana. Setelah menunggu selama berhari-hari, Johnny menyadari bahwa Aneris tak kunjung kembali, yang mana hal itu membuat ia mengira bahwa para monster laut sepertinya sudah pergi dari sana.
Namun ketika Johnny sedang mengumpulkan bahan-bahan makanan, ia tak sengaja melihat ada beberapa monster laut yang sedang berenang di sekitaran pulau. Melihat hal itu, Johnny mencoba mengumpulkan bebatuan dan menaruh mainan kapal-kapalan miliknya di tengah lingkaran batu tersebut, berharap ia bisa bertemu dengan Aneris lagi. Lalu saat ia kembali ke mercusuar, Johnny menemukan sebuah foto yang membuat ia sadar bahwa Grunner ternyata merupakan Aldor, namun ia tak tahu mengapa Aldor rela meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih untuk tinggal di pulau tersebut. Lalu saat Johnny berjalan di pinggiran pantai, ia bertemu dengan si monster laut bocil yang ia lihat sebelumnya, dan tampaknya monster itu tertarik dengan mainan kapal-kapalan milik Johnny, sehingga Johnny berusaha mendekati monster itu dengan hati-hati supaya ia tak membuatnya ketakutan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Aneris beserta ratusan monster laut lainnya datang menghampiri Johnny, namun entah mengapa mereka tak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, yang mana hal itu menandakan bahwa para monster laut sepertinya berusaha mengajak Johnny untuk berdamai. Meski begitu, Grunner yang melihat kerumunan monster itu pun langsung mengeluarkan senjata miliknya, tetapi di sana Johnny berusaha menghentikan Grunner sambil mengatakan bahwa ia ingin berdamai dengan para monster tersebut, karena sepertinya selama ini mereka telah melakukan kesalahpahaman. Mendengar hal itu, Grunner pun menyuruh Aneris untuk segera masuk ke dalam mercusuar bersamanya, namun karena Aneris tak menuruti perkataan Grunner lagi, Grunner pun terlihat sangat kecewa, lalu ia kembali ke dalam mercusuar. Ketika para monster laut itu hendak pergi dari sana, tiba-tiba Grunner menembak si monster bocil menggunakan senjata flare hingga monster itu meninggal dunia, sementara Johnny yang sangat marah pun langsung menghampiri Grunner hingga terjadi baku hantam antara mereka berdua. Di sana, Grunner hampir saja mengakhiri nyawa Johnny, tetapi saat Johnny mengatakan bahwa Aldor tak mungkin tega menyakiti manusia, Grunner akhirnya mengatakan bahwa alasan mengapa ia sangat membenci para monster laut, yaitu gara-gara mereka tak sengaja membuat istrinya meninggal dunia. Tampaknya Grunner sudah tak ingin membalaskan dendamnya lagi karena ia sendiri tahu bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah, dan pada akhirnya ia pun membiarkan para monster laut itu menyerangnya supaya ia bisa menghentikan permusuhan antara mereka yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Di akhir film, ketika seorang kapten kapal datang ke mercusuar sambil membawa peneliti lain yang akan menggantikan Johnny di sana, entah mengapa Johnny malah merahasiakan identitasnya sambil mengatakan bahwa Johnny kini sudah meninggal dunia akibat terserang penyakit tifus, sama seperti yang dilakukan oleh Aldor sebelumnya. Namun berbeda dengan Aldor, alasan mengapa Johnny lebih memilih untuk tinggal di pulau tersebut yaitu karena ia ingin melindungi para monster laut dari manusia-manusia jahat yang mungkin akan mengeksploitasi serta menjadikan para monster sebagai objek eksperimen. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.